Menatap lelaki tua itu, sorot mata tajam dan cemerlang yang selalu dimiliki Agil berangsur-angsur menampakkan secercah kesedihan, seolah-olah ia telah menjadi orang lain dalam sekejap mata. Dia bukan lagi pria yang licik dan penuh perhitungan seperti biasanya, tetapi pada saat ini, dia adalah pria yang rentan dan menunjukkan perasaannya yang sebenarnya. Nama keluarga ibunya adalah Willis, dan dia lahir di keluarga bangsawan dan terkenal. Willis dari Busan. Ibunya lahir di keluarga yang baik, dan dia menjalani kehidupan yang layak. Setelah 18 tahun hidup tanpa beban, dia kebetulan bertemu Tuan Andrean. Surya Andrean menyembunyikan fakta bahwa dia sudah bertunangan dengan wanita lain. Dia membuat janji kepada ibunya dan bahkan berhubungan badan dengannya. Belakangan, ibunya hamil sebelum menikah. Saat itu, bagi seseorang yang lahir dari keluarga bangsawan, hamil sebelum menikah sama sekali tidak dapat ditolerir. Kakeknya memaksa ibunya untuk menggugurkan bayinya. Paman Cornelius melarikan diri bersama ibunya dan pergi mencari Surya. Ibunya sangat berharap ketika dia pergi mencari Surya. Dia mengira selama dia bisa menemukannya, dia bisa menikah dengannya dan melahirkan anak mereka. Namun, dia tidak menyangka bahwa pada hari dia menemukan Surya, adalah hari yang tepat dia mengadakan upacara pernikahan. Baru kemudian ibunya mengetahui bahwa dia telah ditipu. Tidak hanya perasaannya yang tertipu, tetapi juga tubuhnya. Dunianya sudah berakhir, seperti yang dia pikirkan. Dia dikhianati oleh kekasihnya dan ditinggalkan oleh keluarganya, tapi ibunya tidak menyerah padanya. Dia telah mengalami tekanan luar biasa hanya untuk memberi kelahirannya. Karena dia tidak punya uang untuk pergi ke rumah sakit saat itu, Paman Cornelius sebenarnya yang mengurusnya saat dia lahir. Tidak ada yang merawatnya setelah melahirkan dan dia tidak menerima perawatan yang tepat. Ibunya jatuh sakit di usia muda dan meninggal dunia saat dia masih remaja. Sebelum ibunya meninggal, orang yang masih dipikirkannya adalah pria yang telah mengkhianatinya, Surya Andrean. Bagaimana mungkin Surya Andrean tidak dibenci? Jadi saat itu dan seterusnya, dia berencana menjatuhkannya. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, dia akhirnya melakukannya dan membuat Surya membayar dosa-dosanya. Tapi, bahkan setelah balas dendamnya dan Surya dijatuhkan, apa gunanya itu? Dia bahkan tidak bisa mendapatkan hati wanita yang dicintainya, juga tidak bisa melindunginya. Agil menatap lift lagi, seolah-olah Citra masih berdiri di sana, melihat ke belakang dan tersenyum menawan padanya. Pada akhirnya, dia mirip dengan Surya. Mereka adalah tipe orang yang akan melakukan apa saja hanya untuk mencapai tujuan mereka. Atau mungkin, Surya sedikit lebih baik darinya. Surya setidaknya mengarang kebohongan yang indah untuk memikat ibunya. Namun, bagaimana dengan dia? Dia ingin menjaga wanita itu di sisinya, tetapi dia telah menghina dan memperlakukannya dengan kasar berulang kali. Bahkan ketika mereka sedang intim, dia tidak pernah memperlakukannya dengan lembut. Kenangan yang dia berikan padanya adalah semua tentang kekerasan dan penghinaan. Dia tahu bahwa dia membencinya dan berharap dia bisa mati. Hehe. Dia tahu dia akan segera mati. Dia mungkin akan sangat senang mengetahui bahwa dia sudah mati. Dia pikir, Citra akan sangat senang. Rencananya adalah membuat Citra melahirkan bayi mereka sehingga dia tidak berpikir untuk melarikan diri. Dan dia bisa mengingatnya selama sisa hidupnya. Itu seperti bagaimana ibunya mengingat pria yang telah mengkhianatinya. Namun, dia tidak lagi bisa mengandung anak. Dia tidak bisa melahirkan anak-anak mereka. Alasan dia tidak subur hanya bisa disalahkan padanya. Saat itu, ketika dia mengetahui bahwa seorang wanita sedang mengandung bayi Andi Andrean, untuk memastikan bahwa tidak ada keturunan untuk keluarga Andrean, dia menyebabkan kecelakaan yang menyebabkan keguguran Citra.
Itu bahkan telah menyebabkan kerusakan permanen pada rahimnya. Dialah yang menghancurkan bayi Citra. Adalah kesalahannya bahwa Citra tidak dapat memiliki anak lagi selama sisa hidupnya. Dunia selalu begitu kejam. Karma akan selalu membalas. Pada akhirnya, dia tertarik dengan wanita ini. Mungkin juga bagus untuk tidak punya bayi. Kalau tidak, anak itu akan berpikir untuk membalas dendam padanya di masa depan, dan dia mungkin mati di tangan anaknya sendiri. Tapi dia masih berharap mereka bisa punya anak, meski anak itu membencinya. Tuan muda, Paman Cornelius, pergi sekarang. Tolong jaga dia baik-baik untukku. Agil melambaikan tangannya dan menyela pria tua itu. Dia memasuki kantor dan menutup pintu. Semuanya sekarang akan menjadi masa lalu. Direktur Randy, kami mendengar kabar bahwa Tuan Agil bunuh diri di kantornya dengan obat tidur. Asistennya, Brian, menyerahkan dokumen itu kepada Randy. Lalu dia mundur 2 langkah dan menatapnya dengan tenang. Bunuh diri? Randy sering mengetukkan jari rampingnya ke meja. Dia menyipitkan mata sedikit tanpa menunjukkan apa yang dia pikirkan. Ya, Brian mengangguk dan berkata, tubuhnya baru saja ditemukan. Beritanya belum menyebar. Randy tidak menanggapi. Ruangan menjadi sedikit sunyi dan menyedihkan. Brian merasa sedikit tidak nyaman saat dia berdiri di sana. Dia selalu merasa bahwa dia telah melakukan kesalahan dan membuat bosnya tidak senang. Brian berkata ragu-ragu, Direktur Randy, lalu mari kita konfirmasikan kematiannya terlebih dahulu. Kita tidak boleh membuat kesalahan apapun. Randy tidak pernah menjadi pria yang baik hati. Jika Agil memiliki niat untuk membunuhnya, maka dia tidak akan pernah meninggalkan jalan keluar untuknya. Jika Agil berencana membunuhnya, akan selalu ada yang kedua kalinya. Randy tidak akan pernah membiarkan ruang untuk kesalahan. Dia tidak menyangka Agil begitu lemah. Dia baru saja mulai melawannya, namun Agil sudah bunuh diri. Dia masih tidak bisa membayangkan siapa yang bekerja dengan Agil di belakang layar untuk merencanakan rencana pembunuhannya. Ya, aku akan memberitahu mereka segera. Brian mengakui perintahnya dan menambahkan, Direktur Randy, saya menemukan orang yang Anda minta untuk saya temukan. Siapa? Karena terlalu banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini, Randy tidak dapat mengingat siapa yang dia minta untuk ditemukan Brian. Brian berkata, Anda meminta kami untuk menjaga seorang anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun. 2 hari yang lalu, ketika saya keluar untuk bekerja, saya bertemu dengan pasangan yang meninggal dalam kecelakaan mobil dan meninggalkan anak laki-laki mereka. Anak laki-laki kecil itu tidak memiliki anggota keluarga lain, dan kami tidak dapat menemukan lebih banyak informasi tentang dia. Saya telah membawanya kembali. Jika latar belakangnya bersih, bawa dia ke sini dan biarkan aku melihatnya. Untuk mencarikan saudara laki-laki bagi putri kecil, Randy harus memperhatikan setiap detailnya. Bagaimanapun, dia akan tumbuh bersama putri kecil. Sebelum pulang, Randy melihat bocah kecil yang disebutkan Brian. Bocah laki-laki itu sangat kurus, tidak terlalu tinggi, dan memiliki kulit kecoklatan yang menonjolkan matanya yang besar. Dia tampak seperti berusia sekitar 10 tahun. Siapa namamu? Berapa umurmu? Jarang bagi Randy untuk berbicara dengan lembut kepada orang asing. Nama saya adalah... Bocah lelaki itu bersembunyi di belakang Brian sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, dan tangan kecilnya memegang erat sudut pakaian Brian. Aura Randy terlalu kuat. Meskipun dia telah mencoba untuk membuat dirinya selembut mungkin, dia tetap tidak bisa mengeluarkan kelembutan yang dia alami ketika dia bersama putri kecil. Bocah laki-laki itu menatapnya, matanya yang cerah bersinar karena ketakutan. Ya, dia takut pada pria jangkung di depannya. Kenzo, jangan takut, dia pria yang baik.
Brian membelai kepala anak laki-laki itu dan mencoba mendorongnya ke depan. Bocah lelaki itu tidak mau dekat, dan Randy juga tidak punya banyak kesabaran. Brian buru-buru menjelaskan situasi si kecil. Anak laki-laki, Direktur Randy, Kenzo menyaksikan kecelakaan mobil orang tuanya hari itu. Dia ketakutan, jadi sekarang dia takut dengan orang asing. Anak kecil itu tidak mau dekat dengannya, dan Randy juga tidak mau memaksanya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Temukan keluarga yang baik dan tenangkan dia." Ayah Kenzo tiba-tiba memanggilnya. Hanya putri kecil yang memanggilnya seperti itu. Ketika dia tiba-tiba mendengar orang lain memanggilnya seperti itu, alis Randy sedikit berkerut. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.